Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah akuntansi biaya. Judul dari proyek ini adalah pengembangan costing menggunakan activity based costing pada UMKM Kopi Bro yang disusun oleh kelompok 9 yang terdiri dari Anissa Haris dengan NIM 124.100.2070, Diandra Putri Aisyah 124.100.2021, Naura Afifa 124.100.2046, dan Marsha Mufida Rahma 124.100.2035. Yang pertama ada profil singkat bisnis atau usaha. Nama usahanya Kopi Bro. Visinya merevitalisasi perdagangan lingkungan dengan memodernisasi pedagang kaki lima. Misinya memberdayakan wirausaha mikro dengan membekali mereka dengan gerobak pinggir jalan yang dimodernisasi dan peralatan digital sehingga mereka dapat menyajikan produk hebat kepada pelanggan dengan cepat dan mudah. Tujuan utama usaha Kopi Bro adalah untuk menyajikan kopi berkualitas tinggi ala kafe dengan harga terjangkau serta menjadikannya mudah terjangkau oleh semua orang. Kemudian target konsumen dari bisnis ini adalah masyarakat umum, terutama pelajar, mahasiswa, dan para pekerja yang membutuhkan minuman kopi dan non-kopi dengan harga terjangkau, penyajian cepat, dan rasa yang variatif. Konsumen utama berada di area strategis seperti kampus, sekolah, perkantoran, dan lingkungan padat penduduk yang ramai aktivitas harian. Usaha ini juga menargetkan konsumen yang menyukai produk yang praktis dan bisa dibeli secara langsung tanpa harus datang ke kedai tetap, karena sistem penjualan dilakukan dengan cara keliling menggunakan sepeda listrik. Yang ketiga ada SWOT analysis. Nah, yang pertama strength atau kekuatan. Harganya terjangkau. Kopi Bro dikenal dengan harga yang murah dan terjangkau, mulai dari Rp8.000 sehingga menarik perhatian berbagai kalangan, terutama pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, konsepnya unik. Konsep kopi keliling dan gerobak modern memberikan pengalaman berbeda dan menarik bagi pelanggan, serta fleksibilitas dalam lokasi berjualan. Yang ketiga, tersedia dalam berbagai varian rasa. Menyediakan berbagai varian rasa yang memenuhi selera seperti milk coffee, vanilla latte, coklat, dan matcha. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada gerobak. Konsep gerobak mungkin membatasi jangkauan dan ketersediaan produk di beberapa lokasi yang tidak memungkinkan untuk berjualan dengan gerobak. Yang kedua, keterbatasan fasilitas. Sebagai penjual keliling, mungkin ada keterbatasan dalam menyediakan fasilitas seperti tempat duduk yang nyaman atau area istirahat. Yang ketiga, bagian C, pengalaman terbatas. Pelanggan mungkin merasa pengalaman di Kopi Bro kurang lengkap dibandingkan dengan kedai kopi lain yang menawarkan suasana lebih lengkap. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, ekspansi pasar. Usaha ini berpotensi untuk memperluas pasar dengan membuka cabang atau kerjasama dengan lokasi lain seperti kantor, acara, atau pusat perbelanjaan. Yang kedua ada pengembangan menu. Mengembangkan menu baru seperti makanan ringan atau menu pendamping untuk meningkatkan daya tarik dan retensi pelanggan. Yang ketiga, kerjasama. Bekerja sama dengan bisnis lain seperti penyedia makanan ringan atau acara-acara komunitas untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas. Yang keempat ada persaingan. Industri kopi sangat kompetitif dengan banyak pemain lain termasuk kedai kopi independen dan waralaba besar. Yang kedua ada perubahan tren. Perubahan selera konsumen dan tren kopi dapat mempengaruhi popularitas Kopi Bro. Kenaikan harga bahan baku kopi atau bahan-bahan lain dapat mempengaruhi biaya operasional dan harga jual. Yang terakhir ada perubahan regulasi. Kemudian di nomor 4 ada strategi bisnis. Strategi kopi ini lebih ke arah produk differentiation, karena mereka menjual kopi premium dengan
konsep kopi keliling dengan konsep keliling yang unik dan ini memungkinkan mereka untuk lebih dekat dengan konsumen. Meski dengan harga yang terjangkau, strategi bisnis kopi ini bisa dianggap berhasil karena mereka berhasil menciptakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh pedagang kopi keliling lainnya. Dengan menghadirkan kopi berkualitas dalam konsep yang modern dan dekat dengan konsumen, mereka mampu membedakan diri dari pesaing, membangun loyalitas, dan tetap kompetitif di harga. Kombinasi ini membuat strategi produk differentiation mereka efektif dan sukses menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya di sini di bagian 5 ada jenis costing bisnis. Nah, jenis costing bisnis ini terdiri dari dua yaitu job costing dan proses costing. Job costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan khusus atau proyek tertentu. Sedangkan proses costing adalah metode yang berfokus pada pengalokasian biaya kepada produk berdasarkan unit yang dihasilkan dalam setiap proses produksi. Nah, usaha Kopi Bro ini termasuk ke dalam sistem proses costing karena usaha ini memproduksi minuman kopi dengan resep dan cara yang sama secara berulang-ulang. Setiap jenis kopi yang dijual seperti milk coffee atau vanilla latte dibuat dengan takaran dan bahan yang sama, tanpa adanya customasi khusus dari pelanggan. Proses produksinya dilakukan secara standar, mulai dari menyeduh kopi, mencampur bahan, hingga mengemas minuman dalam bentuk cup. Karena produksinya bersifat massal dan terus-menerus, maka biaya seperti bahan baku dan overhead dibebankan secara merata ke setiap unit produk. Misalnya, jika total biaya produksi adalah 1 juta untuk menghasilkan 500 cup kopi, maka biaya per cupnya adalah 2.000. Karakteristik ini membuat usaha seperti Kopi Bro lebih cocok menggunakan sistem proses costing. Selanjutnya di bagian 6 ini ada identifikasi biaya, di mana identifikasi biaya ini dikelompokkan berdasarkan cost assignment dan cost behavior. Nah, cost assignment ini terdiri dari dua yaitu direct cost dan indirect cost. Yang termasuk direct cost adalah bubuk vanilla latte, bubuk mochaccino, bubuk coklat, bubuk matcha, susu kental manis, susu UHT, gelas plastik 16 OZ, tutup gelas plastik, sedotan, air galon, dan plastik sealer. Nah, yang termasuk indirect cost adalah air setup, sabun cuci piring, tisu, plastik untuk pembuatan es, plastik untuk membungkus produk, listrik, listrik charge, dan perawatan sepeda. Lalu cost behavior-nya dibagi menjadi 3, yaitu variable cost, fixed cost, dan mixed cost. Nah, di sini yang kita dapatkan hanya 2 yaitu variable cost dan mixed cost. Variable cost-nya yaitu bubuk vanilla latte, bubuk mochaccino, bubuk coklat, bubuk matcha, susu kental manis, susu UHT, gelas plastik 16 OZ, tutup gelas plastik, air galon, plastik sealer, sabun cuci piring, tisu, plastik untuk pembuatan es, plastik untuk membungkus produk, dan listrik. Sementara yang mixed cost adalah air untuk setup dan listrik charge serta perawatan sepeda. Selanjutnya di sini bagian 7, identifikasi indirect cost berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Nah, di sini kesimpulan dari identifikasi biaya berdasarkan activity based costing ini menghasilkan total cost sebesar Rp15.123.047. Di bagian 8 ada identifikasi biaya berdasarkan cost hierarchy level untuk setiap kategori biaya. Cost hierarchy level terdiri dari 4 yaitu unit level cost, batch level cost, product level cost, dan facility level cost. Berdasarkan UMKM yang kelompok kami survei, kita mendapatkan 3 cost hierarchy level yaitu unit level cost yang terdiri dari bubuk vanilla latte, milk coffee, coklat, matcha, susu kental manis, susu UHT, gelas plastik, tutup gelas, sedotan, dan juga plastik sealer. Di bagian batch level cost ada air untuk pembuatan produk, air untuk setup atau sebelum dan sesudah penjualan, tisu, plastik untuk pembuatan es, plastik untuk membungkus produk, listrik, gas, dan juga sabun untuk pembersihan setelah penjualan.
Dan selanjutnya ada facility level cost yang terdiri dari dua, yaitu listrik untuk charger sepeda listrik dan juga maintenance sepeda atau perawatan kendaraan untuk penjualan. Di bagian 9 ada identifikasi cost driver yang tepat untuk setiap kategori biaya, di mana cost driver itu adalah faktor atau aktivitas yang secara langsung mempengaruhi biaya dalam suatu proses produksi atau operasional bisnis. Dan dari UMKM yang kita survei, cost drivernya kebanyakan dari material yang turun langsung terhadap produk itu disesuaikan dengan jumlah cup yang dijual, sedangkan material seperti air galon untuk memproduksi produk disesuaikan dengan jumlah batch minuman yang dibuat. Air untuk setup atau before after penjualan disesuaikan dengan jumlah hari operasional. Sabun cuci piring untuk sebelum dan sesudah penjualan disesuaikan dengan jumlah alat yang dicuci. Plastik untuk membungkus produk disesuaikan dengan jumlah pesanan dengan plastik. Listrik disesuaikan dengan jam operasional peralatan. Plastik sealer disesuaikan dengan jumlah cup yang dijual. Listrik atau charger untuk sepeda listrik disesuaikan dengan frekuensi pengisian baterai sepeda. Maintenance sepeda disesuaikan dengan frekuensi pemakaian sepeda atau kilometer tempuh. Gas disesuaikan dengan jumlah batch minuman panas, dan juga plastik untuk pembuatan es disesuaikan dengan jumlah es yang dibuat. Yang terakhir ada pembahasan dan kesimpulan. Di pembahasan pada proyek ini, kelompok kami mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan berbagai biaya dalam proses produksi minuman berbasis kopi pada UMKM. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan Activity Based Costing (ABC) atau indirect cost berdasarkan aktivitas untuk memastikan bahwa biaya yang digunakan dalam proses produksi dapat dialokasikan secara lebih akurat. Dan biaya-biaya yang ada dikategorikan berdasarkan cost assignment, cost behavior, cost hierarchy level, dan cost driver. Melalui pendekatan ABC, Activity Based Costing, kami dapat melihat dengan lebih rinci bahwa beberapa bahan seperti bubuk kopi, SKM, gelas, plastik, dan lain-lain memiliki hubungan langsung dengan jumlah produk yang dijual, sementara biaya lain-lain seperti gas, sabun, listrik, dan maintenance sepeda lebih berhubungan dengan aktivitas pendukung dan tidak langsung terhadap produk. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil identifikasi biaya dan penerapan metode ABC, Activity Based Costing, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Activity Based Costing membantu memberikan gambaran yang lebih akurat terkait alokasi biaya pada setiap aktivitas produksi. Yang kedua, beberapa biaya utama seperti bahan baku dan kemasan bersifat unit level dan direct cost yang berkaitan langsung dengan jumlah produk terjual. Yang ketiga, biaya pendukung seperti air untuk setup atau pembersihan peralatan, sabun, listrik, perawatan kendaraan, dan gas diklasifikasikan sebagai batch level atau facility level karena digunakan dalam mendukung proses produksi secara keseluruhan. Dan yang keempat, penentuan cost driver yang tepat memudahkan usaha dalam mengalokasikan biaya ke produk yang relevan secara lebih adil dan efisien. Sehingga dari 4 kesimpulan tadi, penerapan sistem ABC pada UMKM seperti usaha minuman Kopi Bro ini dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengetahui struktur biaya secara detail serta membantu dalam pengambilan keputusan harga dan efisiensi produksi ke depannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.